Assalamualaikum, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Salam sehat selalu. Salam Tetap sehat. gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan. Baiklah, pada pagi yang ceria ini saya Novita Sari akan menceritakan pengalaman seorang sahabat saya yang bernama Ibu Rita Rimatarigan atau lebih populer dikenal dengan Mak Santa. Mak Santa ini pada tanggal 19 November 2020 lalu menderita penyakit saraf kejepit atau yang kita kenal dengan hernia nucleus pulposus. Hernia nucleus pulposus ini adalah penonjolan tulang belakang sehingga menyebabkan saraf di sekitar tulang belakang tersebut terjepit. Ini biasanya gejalanya ditandai dengan nyeri, kesemutan, dan kelemahan. Penyebabnya bisa disebabkan karena faktor usia, faktor genetik atau keturunan, kemudian cedera pada tulang belakang, dan melakukan aktivitas yang memberatkan tulang belakang. Satu lagi, berat badan berlebih. Jadi buat ibu-ibu atau semuanya teman-teman sekalian di Indonesia yang saya cintai ini, kurangi berat badan Anda untuk mencegah saraf kejepit. Yes. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan biasanya wawancara medis, pemeriksaan fisik bisa berupa sinar X, CT scan, MRI, myelogram, terus pemeriksaan penunjang lainan, refleks dan kekuatan motorik, kemampuan berjalan dan fungsi sensorik. Baiklah, kita dengarkan pengalaman dari Ibu Rita Rimatarigan sampai dia benar-benar bisa bangkit dan semangat kembali dari penyakit saraf kejepit yang sangat menyiksanya selama ini. Halo Ibu Rita Rimatarigan. Mas Santa ini kapan sih pertama kalinya mengalami saraf kejepit? Pertama kali di tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian apa yang dirasakan pada saat itu? Perasaan itu seperti pegal, ngilu, tiba-tiba bangun pagi gitu udah nggak bisa duduk lagi. Langsung jatuh, sempat jatuh ke lantai? Ke tempat tidur. Oh, tempat tidur. Bangun pagi-pagi tiba-tiba bangun langsung terjatuh gitu. Jadi ada pusing kepala nggak? Nggak ada. Semuanya badan sehat, demam, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba bangun jatuh gitu aja. Nah, udah jatuh, aku ini kenapa gitu aja. Terakhir telentang pun udah nggak bisa sampai 1 minggu. Selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu Mas Santa berada di mana? Di tempat tidur saja, tidak bisa keluar. Ya, karena perasaan selama ini kan sering traveling ya, pergi ke Pariban, ke air terjun Siluman. Mungkin aku merasa itu kecapean aja. Tapi ternyata kok nggak bisa duduk. Saya pergi ke tukang kusuk lah gitu. Rupanya karena di tukang kusuk tadi makin parah. Karena mungkin karena saraf kejepit itu makin dijepit lagi kan dia makin parah. Taunya ada posting-posting di Facebook, disuruhlah kita berobat ke dokter saraf. Tapi pertama memang belum ada rencana ke saraf, masih ke dokter aja dulu. Dikasih obat, habis obatnya kumat lagi. Sampai berapa lama terapi obat? Terapi obat itu hampir 2 minggu. Tapi selama seminggu memang masih beli obat di toko obat aja. 1 hari diminum, bisa duduk, terakhir sakit lagi. Masih Sakit lagi. Ada teman nyarankan pergi ke rumah sakit Asia Medika. Disitulah di mana? Di Tandem ya? Tandem. Rumah sakit Asia Medika itu kenal. Jadi rumah sakit Asia Medika itu teman-teman sekalian adalah rumah sakit omnya teman saya Dr. Gigi Yuni Linawati. Oh ya, selamatlah. Nama dokter itu Dokter Poniman. Ya, Dokter Poniman. Dan saya disuntiknya pertama di paha. Saya suruh di paha karena memang di paha ini yang merasa ngilu dan pegal. Di situ saya bisa duduk selama 8 jam. Suntikan apa itu Mak Santa kalau kita boleh tahu? Saya nggak ngerti, cuman dibilangnya ini hanya untuk melihat reaksi aja. Namanya saya orang awam kan, nggak tahu ya kan. Tapi setelah disuntiknya itu ya lumayan, aku bisa duduk dan sampai aku ke Medan. Sampai ke Medan kami refreshing lah sebentar karena udah hampir seminggu di rumah sakit kepala ya kan.
baru pulang lagi obat itu langsung ku minum baik, tapi setelah sekian jam ngilu lagi. Berarti obat hanya sementara ya, Mas begitulah. Santa tidak bisa mengobati untuk seterusnya Iya, ya. udah ngilu lagi, habislah obat tadi selama 1 minggu. Jadi karena ngilu lagi kami balik lagi ke situ. Terakhir dokter Paniman bilang gini, oh saya sudah tahu apa sakitnya. Karena saya detensi bagus. Di MRI? Belum MRI. belum, tapi disuruh dia gini, coba saya udah ngerti nih apa penyakitnya, lalu dia ambil suntikan lagi langsung ke tangan, tidak lagi di sini, dia tidak mau lagi di sini, langsung aja ke tangan. Tapi setelah disuntiknya yang di tangan ini langsung berhenti. Apanya? Sakit denyut tadi. Denyut tadi langsung berhenti hampir 12 jam. Kemarin kan hanya 6. Ini 12 jam hampir sampai besoknya. Iya. Udah berhenti gitu. Jadi saya dokter bilang gini kan, ini ibu saya mungkin prediksi saya sudah kesini, tapi belum dibilang dia. Apa penyakitnya? Berarti tapi dia udah ada rencana saraf kesini. kejepit atau HNP tadi dia belum tahu, berani membuat belum diagnosa keputusan yang pasti. Cuman Oke. kami bertanya, dok, kenapa ini bolak-balik sakitnya? Itu setelah hari keberapa, Mas Santa? Minggu kedua. Minggu kedua. Setelah obat pertama habis 1 minggu, Ya. kami balik lagi situ, disarankan kasih obat. Tapi pas kami mau pulang, kami bilang gini, dok, apa tindakan selanjutnya? Dia menyarankan itu foto apa? MRI. Belum Masuk masuk CT di scan. coba di ronsen. Oh, di ronsen. Di ronsen dulu katanya di Bunda Tamrin Ginjil. Hmm. Pergilah kami ke sana, dapatlah hasilnya. Besoknya kami balik lagi. Ya. Dan dilihatlah itu hasil ronsen itu ada tulang belakang saya yang menguap. Ada 2 biji, nomor 4 sama nomor 5. Lumbal 4 sama lumbal Iya. Baru dilihat lagi di panggul paha itu ada hitam-hitam namanya pengapuran tulang. Ya mungkin saya dari kecil kurang mau minum susu. Jadi ibu-ibu anak-anaknya ya sangat baik ya kurang suka dikasih minum susu iya. karena susu itu bagus untuk pertumbuhan tulang dan Iya, gigi. Kebetulan saya dokter gigi, jadi saya menyarankan untuk anak-anaknya minum susu sama tetap harus berjemur di matahari pagi ya. karena matahari pagi itu berfungsi untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Iya. Oke, lanjutkan Mas Santa. Setelah itu dia bilang itu ternyata saya positif saraf kejepit. Saraf kejepit ya, HNP ya, HNP. kalau bahasa kedokterannya. HNP. Cuman kalau mau lagi kita lebih dalam berapa saraf kejepitnya yang kena atau di posisi yang mana, tapi dokter sudah bilang itu semua hanya obat, hanya penghilang rasa. Kalau Mak Santa mau hanya terapi dan renang. Kalau saya tidak salah dengar, beliau pernah menyarankan untuk dioperasi di Pinang ya? Ya, dan yang kedua katanya yang lebih cepat sembuh memang operasi, tapi dengan ruang operasinya wow, Berapa angkanya? 350 juta. Di mana Karena kita angka cari? yang sedikit ya. Itu pun belum tentu sehat. Dan belum tentu sehat. Ya. Jadi kemudian kalau nggak salah beliau ya menyarankan untuk Iya. fase yang keduanya adalah terapi renang. renang Dia dan jamin 3 bulan ya. 3 3 bulan. bulan akan sembuh ya Mas Sembuh Santa ya, ya. sembuh 3 bulan. Ternyata Mas Santa menjalannya berapa bulan? 1 1 bulan. bulan. Hanya 1 bulan 1 rutin. bulan Berapa? rutin, 3 kali 1 minggu. berenang. Ya, memang kebetulan hobi saya renang. Nah, jadi memang renang ini yang pernah saya baca adalah terapi yang paling baik untuk mereka yang menderita HNP atau Iya, saraf kejepit. Kemudian obat Mas Santa kalau nggak salah pernah juga ya pijat refleksi ya. Refleksi, ya. Berapa kali Mak? Sebelum saya masuk renang, saya memang disuruh terapi ke Kolombia. Ya. Cuman karena posisi saya yang tempat kita dari Susu ke Medan ya, dari Cukup jauh mulai ya. cukup jauh, ongkos semua cukup besar lah biayanya. Sekali terapi kena 250.000.
terapinya katanya hanya itu pemanasan punggung belakang dan fisioterapi itu aja. Cuman saya pikir-pikir, saya ambil alternatif, ada seorang yang di Bukit Kunci Ya. terapi kaki, saya ambil ke situ aja dulu. Jadi dari dia pun ada saran, namanya Husni. Bang Husni. Bang Husni. Dia ahli terapi refleksi Iya. pijat kaki. Pijat Beliau kaki. juga menyarankan untuk berenang. Jadi Nah, dia hanya juga 2 berenang. kali udah di stop sama Bang Husni. Iya. Menurut Bang Husni, terapi Sudah. yang sesungguhnya untuk saraf kejepit ini Adalah adalah renang. renang ya, Nah, Mas dia Hanta, ya. pegang saya 2 kali, baru dia kasih obat tulang. Dan memang dokter Poniman juga menyarankan obat ini jangan dimakan kalau tidak sakit, karena obat yang diberikannya pun hanya penghilang rasa. Obat sesungguhnya adalah renang dan terapi panas. Jadi di hari keberapa Mak Santa itu mula waktu berenang itu kebetulan sama saya. Jadi hari pertama itu Mbak Santa itu cuma bisa di pojokan saja. Jadi tidak tenggelam dan tidak bisa bergerak. Ya, memang harus bertahap ya. Iya. Jangan langsung dipaksakan. Iya. Mula-mula mungkin di pojok-pojok kolam, Iya. naik turun Iya. ya Mbak Santa. Kemudian Iya. hari kedua masih ya. Masih. Hari ketiga renang Sudah mulai 2 kali. sudah mulai 2 kali. 2 2 kali 25 meter. meter. Sudah hebat kan perkembangannya. Menurut saya itu kemajuan yang sangat signifikan, sangat cepat untuk seorang yang menderita HNP. Dibandingkan kita hanya tergantung pada obat ya. Kemudian jadi memang harus rutin dan harus konsisten berenangnya agar tidak kambuhan lagi saraf kejepitnya. Dan di hari ke-10 ya, kalau nggak salah ya Mas Santa ya. Mas Santa ini sudah mampu mencapai 20 kali 25 meter. Sangat surprise. Jadi prediksi dokter Poniman terapi selama renang selama 3 bulan ternyata yang dilakukan Mas Santa ternyata lebih cepat. Jadi kita menyarankan juga bahwa mereka yang tidak mesti harus pintar renang ya Mbak Santa ya. Hanya kaki begini-begini hanya saja. kaki bergerak saja sudah cukup mengobati terapi HNP ini. Olahraga itu penting. Ya, olahraga itu penting. Jadi memang renang ini sangat dianjurkan untuk terapi HNP atau saraf kejepit. Ya. Saya kira itu saja. Oh ya, sempat ya Mas Santa ini sempat menyuruh suaminya menikah lagi. Karena kalau kita kena saraf kejepit sudah frustasi karena nggak bisa dan merasa berbuat apa-apa. dirinya tidak berguna. lagi. Nah, untuk itulah kita sangat memerlukan teman-teman yang sangat mendukung kita pada saat kita lagi sakit. Ya, beruntungnya Mbak Santa ini punya teman-teman yang baik, yang setia, yang membantu dia, yang memasakkan dia selama dia tidak mampu Untuk berbuat Teteh apa-apa. Maria. Untuk Teteh Maria terima kasih. Terima kasih. Dokter Novita juga menemani saya di kolam renang. Terima kasih. Oke, sahabat Indonesia sekalian. Salam semoga sehat. Sehat semuanya, hindari dari HNP. Berenanglah yang sehat. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.